Ini Mas, saya menyambung pernyataan saya berpuluh-puluh kali 3-4 tahun yang lalu soal tanah. Pasti akan bermasalah. Karena apa? Masyarakat di sana itu pemilikan tanah sudah berturun-temurun dan tidak ada surat sertifikatnya. Yang ada itu tanah adat. Itu yang selalu bermasalah ketika kita menata hutan. Apakah itu perhutanan sosial maupun segala macam penggunaan lahan itu yang menjadi itu. Itu saya ingatkan supaya hati-hati. Makanya saya juga menyarankan segera lakukan studi antropologi sosial. Studi kita ini nggak usah diragukan lagi, PUPR sudah canggih. Tapi studi antropologi sosialnya bagaimana? Saya dengar sudah dilakukan, tapi saya belum pernah baca hasilnya seperti apa. Karena kalau studi itu ada, pasti penyelesaiannya jelas. Pasca bubarnya VOC, Gubernur Jenderal Belanda saat itu, Johannes van den Bos, menerapkan sistem tanam paksa pada tahun 1830. Lalu, terjadi perubahan politik di Belanda. Tahun 1870, kaum liberal menjadi mayoritas di parlemen Belanda. Mereka ingin komersialisasi Hindia Belanda, hingga modal swasta bisa masuk secara bebas. Maka, pemerintah Belanda melaksanakan Undang-Undang Agraria tahun 1870. Isu terpenting Balet ini adalah semacam hak guna usaha. Tujuannya memberi peluang pemodal asing saat itu seperti Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Jepang, dan Cina menyewa tanah pemerintah selama 75 tahun. Sedangkan tanah pribumi dapat disewa hingga 30 tahun. Lalu, 1,5 abad, tepatnya 154 tahun, pasca Undang-Undang Agraria di bekas jajahan Belanda yang kini bernama Indonesia, terbit Peraturan Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan ibu kota Nusantara. Demi menarik investor, Perpres yang ditandatangani oleh Jokowi itu mengobral HGU hampir 2 abad, tepatnya 190 tahun. Oke. Nah sekarang ini harganya masih murah. Presiden siapa bilang itu di sana calo tanahnya sudah menggila. Ya jadi investor juga nggak mau. Investor kan menghitung mau bangun hotel, bangun gedung apapun kan itu berapa orang sih di sini. Mau dipasang seperti apa ya tidak mau. Sekarang sudah bergerak, iya ada beko di sana, di pagar gitu aja. Tapi belum dibangun. Ya pasti yang ngawur lah ya, tepat atau sekarang kan begini. Anda tindak apa, bikin aturannya. Tindak apa, bikin aturannya. Gitu. Nah jadi ketepatan itu menjadi persoalan. Sekarang yang penting adalah itu tanah adat mau diapakan, apakah disertifikatkan, apakah betul masuk di situ. Itu yang jelas dulu, karena kan itu adat Dayak masyarakat Dayaknya macam-macam sukunya. Kemudian ada Bugis masuk situ, kemudian ada transmigran dari Jawa masuk situ. Sekarang akan multi etnis akan masuk di situ ketika IKN berfungsi. Itu bagaimana cara menanggulanginya? Pasti konfliknya besar. Memang tidak langsung 190 tahun. Tahap pertama 95 tahun, lalu bisa diperpanjang 95 tahun lagi, lalu hak guna bangun paling lama 80 tahun dan dapat diperpanjang 80 tahun lagi jadi 160 tahun. HGU di Perpres 75 2024 jauh lebih panjang dibandingkan masa kolonial. Pemerintah terkesan mengubral HGU demi menarik investor ke IKN. Apalagi Juni kemarin Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui belum ada investor asing masuk ke IKN. Ya ini pekerjaan kilat ya yang tidak jelas sebetulnya landasannya. Ketika HBB, HGU dan sebagainya di atas HPL betul. Yang sekarang ada di Pulau Jawa saja persoalan HPL, HGB itu rumitnya minta ampun. Ya kan, terutama BUMN yang punya tanah, lahan, HPL, HGB-nya itu diduduki oleh orang sampai hari ini sudah puluhan tahun nggak beres. Nah, apalagi di sana. Jadi tolong pastikan dulu Pak Menteri ATR BPN dengan OIK pastikan tanah itu. Ya kan lokasinya, masyarakat kan juga belum tahu sebelah mana sih gitu. Main gusur-gusur saja itu nanti akan berakibat negatif dan membuat kita capek urusan begini yang seharusnya sudah bisa diantisipasi dari jauh-jauh hari. Masyarakat tahu tidak itu, karena jangan lupa sekali lagi masyarakat di pedalaman itu tidak mengenal sertifikat. Dia itu turun-temurun tinggal di situ. Kalau nanti menghitungnya berdasarkan apa? Tanahnya per meter, dan apakah yang bersangkutan, jangan-jangan itu calo nanti yang sudahlah kita tidak usah itu mana buktinya. Enggak, calo tanah itu sudah sejak 3 tahun yang lalu mengontak saya. Anda kan dekat dengan teman-teman, coba tolong dong cariin tanah di sana. Itu kan calo. Pembangunan sebuah kota tentu tidak seperti memasak mie instan. Jokowi jangan mengulangi kesalahan ketika cor-coran dan bernafsu membangun infrastruktur. Beban utang menumpuk BUMN karya, sebagian emiten berusaha usaha salah satu lantaran beban penugasan proyek pemerintah. Di tengah upaya restrukturisasi utang, BUMN karya terus mendapat penugasan membangun infrastruktur lain.
Sialnya, penugasan pemerintah kerap tidak diimbangi dengan penempatan ekuitas. Menjelang akhir masa jabatan, Jokowi malah ngegas harusnya memperbaiki kinerja pemerintah, tingkatkan daya beli rakyat, serta fokus di sektor yang lebih penting, seperti pendidikan dan pemenuhan pangan. Fokus ini sebaiknya juga menjadi program utama Presiden berikutnya, Prabowo Subianto. Kan beresan, jangan terburu-buru lah. Mana ada negara pindah ibu kota dalam 2-3 tahun, tidak ada. Itu persoalan yang tidak mudah, tapi rumit sekali. Loh, pembangunan ibu kota itu termasuk infrastruktur. Itu harus negara yang membiayai. Kalau minta investor swasta, apalagi luar negeri, yang dalam negeri aja mikir, suruh bikin hotel, rumah sakit. Lah yang ada di situ berapa orang, kan belum jelas. Terus kalau dia udah bikin lengkap, mahal, kapan baliknya investasinya? Apalagi kalau asing sudah, ya kan MOU saja. Kalau Pak Menteri Investasi bilang kita berhasil menggait sekian-sekian, MOU itu kayak orang bercinta hanya bilang saya suka kamu, nembak gitu ya. Ya itu saja. Boleh pergi, boleh apa, tidak ada urusan legalnya. Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam aturan itu juga diatur mengenai jangka waktu investor IKN mendapatkan izin hak guna usaha. Dari aturan baru itu, investor diberikan HGU dengan jangka waktu hingga 95 tahun, yang bisa diperpanjang hingga 2 siklus. Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui 1 siklus pertama, dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Aturan itu juga mengatur pemberian hak guna bangun untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun. Jadi walaupun di situ dijelaskan misalnya 95 tahun siklus pertama, 90 tahun siklus kedua, tapi di penjelasannya itu dijelaskan detail. Ya, ada tahapan-tahapan evaluasinya seperti juga yang diatur dalam Undang-Undang Pertanahan dan Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Jadi nggak sekonyong-konyong juga gitu ya. Kalau misalnya 35 tahun tanah itu tidak dilakukan investasi segala macam, itu bisa diambil alih oleh pemerintah lagi, masuk ke bank tanah dan segala macam. Itu diatur. Ada juga yang mengatakan bahwa ini hanya untuk mengistimewakan investasi atau menganak emaskan investor. Itu juga sama sekali tidak benar. Justru kami melindungi hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Bagaimana hak-hak itu tetap terlindungi. Kemudian, untuk hak pakai bangunan juga diberikan dengan jangka waktu paling lama 80 tahun melalui 1 siklus dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Nantinya, pemberian hak atas tanah itu dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria, pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara. Nantinya, Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan evaluasi tiap 5 tahun sekali setelah pemberian hak siklus pertama untuk melihat pemenuhan persyaratan seperti hak tanah yang diberikan masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik. Pembangunan HGU sampai 190 tahun juga tertuang dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 12 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudian berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 6 Maret 2023. Baru kali ini ada proyek pemerintah, inisiasi dari pemerintah yang memberikan karpet merah begitu besar, bahkan melebihi pembangunan dari kawasan industri, melebihi pembangunan dari kawasan ekonomi khusus, termasuk soal HGU ini. Jadi ini seperti jalan putus asa, karena banyak yang nggak berminat di IKN, mungkin resikonya tinggi. Bahkan dengan adanya revisi dari Undang-Undang IKN, ini menunjukkan bahwa ini proyek yang ketidakpastian secara politiknya tinggi sekali. Jadi di situ, kemudian HGU 190 tahun. Meskipun dibilang, oh ini kan perpanjangan, akan dievaluasi. Justru yang jadi pertanyaan, kalau statementnya Pak Jokowi bilang, nggak mungkin lah investor tidak berinvestasi kalau tidak mengharapkan keuntungan. Justru di situ masalahnya. Kenapa sampai diperpanjang maksimum 190 tahun ya, dalam beberapa kali siklus? Itu kenapa sepanjang itu? Itu menunjukkan bahwa suatu proyek itu tidak visible secara ekonomi, secara keuangan,
berarti butuh pengembalian modal sangat-sangat panjang. Terkait dengan pembangunan IKN, pemerintah yang akan datang diminta hati-hati dan lebih cermat dalam menggunakan uang negara untuk melanjutkan pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.